got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik anak-anak sekalian, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Syafiq Nasrullah Hadir Bapak. Subaidi Hadir Bapak. Ahmad Faris hadir semua ya. Iya Bapak. Bapak harap agar kalian itu belajar secara bersungguh-sungguh, dikarenakan orang yang belajar bersungguh-sungguh ia akan memiliki kepandaian sesuai dengan pepatah bahasa Indonesia, belajar ialah pangkal pandai. Dikatakan juga dalam mafhudah bahwasanya ta'allam fis sigari kan aksiyah alal hajari wa ta'allam fil kibari kan aksiyah alal mahiknya, artinya belajar waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Maksudnya gimana? Maksudnya nih, orang anak kecil yang belajar dia pas kecil itu sama dengan melukis di atas batu. Jika kita melukis di atas batu kan otomatis hasil lukisan kita itu akan susah hilang di batu tersebut. Akan tetapi kalau kita belajar di waktu besar, maka kemungkinannya ilmu yang kita peroleh akan hilang secara gampang. Kalau seperti halnya kalau kita mengukir lukisan di atas air kan otomatis hilang ya di terpa ombaknya air. Bapak juga mengharap kalian itu belajar tidak hanya belajar seperti biasanya, tapi kalian juga belajar dengan metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Seperti hanya sebelum belajar kalian mengambil wudu, terus membaca doa sebelum belajar, sesudah belajar kalian juga belajar membaca doa lagi, sehingga kita memperoleh ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita sendiri. Di sini Bapak akan mengajar tentang kabupaten tempat aku tinggal. Kabupaten tempat aku tinggal ya. Ahmad Syafiq Nasrullah, di mana kamu tinggal? Kabupatennya? Sumeneb Bapak. Di Sumeneb ya. Sumeneb itu pulau apa? Pulau Madura. Pulau Madura. Pulau Madura itu memiliki berapa kabupaten, Syafiq? 4 Bapak. Memiliki 4. Ada apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama Kabupaten Bangkalan. Terus Sampang, Pamekasan. Terus di ujung Pulau Madura itu terdapat Kabupaten Sumeneb kan. Saya Tinggal di tinggali. Dikarenakan kita semua berdomisili Kabupaten Sumeneb, di sini Bapak akan mengajarkan tentang kabupaten tempat tinggal, khususnya Kabupaten Sumeneb terhadap di mana di PPT pertama di sini digambarkan dengan masjid jami, atau nama lain dari masjid jami adalah apa? Baik, Masjid Panembahan Sumeneb. benar sekali. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu kabupaten, pengertian dan sebagai pengertian dan kelaikannya, terus logo, terus peta. Di bagian pertama kabupaten. Coba baca PPT di depan. Apa itu kabupaten? Kabupaten adalah salah satu 3032 di ujung timur Pulau Madura dan masuk dalam wilayah. Oh iya, benar Mas Syafiq. Nah, jadi Kabupaten Sumeneb adalah kabupaten yang berada di salah satu pulau Madura, di mana kabupaten tersebut berada di ujung timur Pulau Madura dan masuk dalam wilayah
jiwa orang yang tinggal di Kabupaten Sumedang. Cukup sesuai ya jumlah populasi jiwa di Sumedang dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang, di mana Sumedang itu kan kita tahu bahwasanya mempunyai kawasan yang sangat luas. Jadi dengan jumlah 1 juta orang tersebut sangat sesuai dengan apa yang ada di Kabupaten Sumedang. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang logo Kabupaten Sumedang. Sebelumnya kalian kan tidak asing dengan logo di sini. Ini adalah logo Kabupaten Sumedang, di mana kita sering lihat berada di perbatasan antara kecamatan dengan kecamatan atau berada di Tugu Selamat Datang. Nah, logo ini merupakan logo dari Kabupaten Sumedang sendiri. Di sini Bapak akan mengajak kalian untuk mendeskripsikan logo dari logo Kabupaten Sumedang ini. Sumedang sebuah kabupaten yang seperti Bapak dijelaskan bahwasanya kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Nah, logo Sumedang mencerminkan keberanian masyarakat dan kesiapsiagaan demi mempertahankan daerah dan kemakmuran daerah dengan perisai sebagai bentuk lambang. Logo tersebut menciptakan citra kekuatan masyarakatnya dalam menjaga daerah. Sumedang, tempat di mana tradisi dan alam bertemu, menciptakan lingkungan yang unik dan memesona untuk dihuni. Di sini kan dijelaskan bahwasanya dengan perisai sebagai bentuk lambang. Kita lihat di sini sama halnya dengan bentuk perisai yang sering dipakai oleh prajurit. Perisai di sini mengartikan bahwasanya masyarakat Sumedang itu memiliki sifat kesiapsiagaan demi mempertahankan daerah dan kemakmuran daerah, sehingga di logo tersebut digambarkan dengan logo perisai, yang dimana perisai itu identik dengan mempertahankan alat mempertahankan dalam perang. Terus selanjutnya kita akan diskusi secara spesifik pada logo tersebut. Di sini yang pertama itu ada bentuk lambang seperti yang Bapak jelaskan barusan, misalnya bentuk lambang di Kabupaten Sumedang berbentuk perisai dengan mempunyai 5 sudut. Coba kita hitung bersama-sama: 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makna perisai melambangkan senantiasa kesiapsiagaan dan keberanian masyarakat di daerah tingkat 2 Sumedang untuk mempertahankan diri dari gangguan kezaliman serta mempertahankan keunggulan dan kemakmuran daerah. Nah, kalau kita lihat dulu bahwasanya daerah Madura itu merupakan salah satu daerah kekuasaan dari Belanda. Maka dari itu di sini logo dari Kabupaten Sumedang itu berbentuk lambang perisai, yaitu mengartikan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Kabupaten Sumedang. Nah, terus kalau kita lihat dari versi isi perisai, di mana isi di dalamnya yang ada kuda dan kita terdapat gambar kuda bersayap yang berwarna kuning emas diambil dari lambang pahlawan terkenal di daerah tingkat 2 Sumedang yang ada hubungannya dengan cerita kuno, yaitu kuda Sekati dari pahlawan putra Sumedang Joko Tore atau Ayah Tore. Ada yang pernah dengar kisah Joko Tore? Ya, Bapak. Joko Tore kalau kita dengarkan dari cerita dongengnya, Joko Tore tersebut menaiki kuda terbang yang bersenjatakan apa?
itu berada dalam keadaan beraksi menentang, mana angkat ya saudara ya, kepalanya sedikit tunduk menoleh ke kiri, yang kalau diartikan berarti bahasanya gigit, kalau dalam bahasa dunia itu melompong. Saya kuda berdiri tegak sesuai dengan keadaan kuda yang siap sedia mengemban amanah penderitaan rakyat daerah Jatiwa Sunda. Bulu ekor kuda keriting 8 yang mengingatkan kita pada tahun 1945 dan kekeritingan di bulu-bulu itu yang berarti kita harus bersatu. Nah ini bulu-bulunya yang keriting ini. Terus setelah kuda tersebut di bawahnya itu ada pita. Di sini pitanya yang bertuliskan suku karya. Nah, pita dalam perisai ditetapkan berwarna dasar putih dan tulisan dengan warna dasar berwarna merah melambangkan sang merah putih bendera kita negara Republik Indonesia. Yang mana warna putih itu suci dan warna merah artinya berani. Terus selanjutnya warna dasar di dalam pita atau warna yang paling banyak adalah warna hijau. Warna hijau itu artinya apa anak-anak? Jadi warna hijau ya berarti yang akan datang harapan dan cita-cita yang diperjuangkan akan segera tercapai. Kita tahu ya, kita sudah menelisik dengan jelas arti dari logo kabupaten kita. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan kalian untuk memberikan umpan balik dan kalian lebih paham lagi tentang logo. Nah, Mas Syafiq, apa arti dari kita di logo tersebut? Melambangkan berwarna dasar putih dan tulisan dengan warna dasar berwarna merah itu melambangkan sang merah putih bendera kita negara Republik Indonesia. Ya, terus selanjutnya ubay ya. Apa arti dari bentuk lambang ini ubay? Mana bentuk lambang ini bentuk perisai? Apa artinya ubay? Untuk lambang bentuk perisai dengan mempunyai masudut Bapak. Karena perisai melambangkan senantiasa kesiapsiagaan dan keberanian masyarakat dan daerah tingkat nasional untuk mempertahankan diri dan setiap gangguan keberagaman serta mempertahankan keunggulan dan kemakmuran daerah. Kemudian karena ada 5 titik-titiknya ini melambangkan falsafah dari negara Indonesia ini Pancasila Bapak. Ya, ubay. Saya kira kalian sudah mengerti tentang makna logo Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan ke peta Kabupaten Sumeneb ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini peta. Nah. Tingkatan wilayah Kabupaten Sumeneb merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Bapak jelaskan tadi. Mana wilayah dari Kabupaten Sumeneb adalah wilayah administratif terdiri dari kecamatan-kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi desa atau kelurahan. Informasi terkini tentang jumlah kecamatan dan desa atau kelurahan bisa berubah. Namun terakhir kali pembaruan pada Januari tahun 2022, Kabupaten Sumeneb memiliki 27 kecamatan dan sejumlah desa atau kelurahan di dalamnya. Untuk data yang digambar, sebaiknya cek sumber informasi terbaru atau situs resmi pemerintah setempat ya. Nanti Bapak akan memberitahu kalian bagaimana cara mengecek informasi yang terkini. Kan sekarang sudah tahun 2024, mungkin informasinya sudah berubah, mungkin ada pemekaran lagi atau bagaimana kita nanti. Kalau kita lihat dari peta Kabupaten Sumeneb ya, peta Kabupaten Sumeneb.
memaksimalkan kekayaan alam yang berada di Kabupaten Sumedang, sehingga kita sebagai warga pribumi Sule itu tidak harus pergi keluar dalam mencari pekerjaan. Kita harus mempunyai inisiatif sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk anak cucu kita kelak. Di mana kalau kita lihat Sumedang ini merupakan wilayah yang cukup administratif ya, di mana wilayah tersebut cukup kaya dengan sumber daya alamnya. Mungkin cuma sekarang yang disayangkan yang bertanya adalah sumber daya manusianya. Maka itu kalian harus belajar bersungguh-sungguh agar suatu saat menjadi warga yang berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi Kabupaten Sumedang. Amin. Selanjutnya, setelah Bapak menjelaskan antara kabupaten, logo, dan tata wilayah Sumedang, di sini Bapak akan memberikan LKPD dan Bapak akan membagikan kalian LKPD tersebut berbentuk digital. Di sini Bapak membuat puisis dan akan membagikan kepada grup kelas 6 SD. Bapak bagikan dulu. Untuk pengerjaannya, adalah sudah Bapak susun, di mana soal akan dibagi dalam waktu 1 menit. Di sana ada 5 soal, jadi total semuanya kalian mempunyai waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Dimulai dari sekarang. Bapak akan jalan-jalan dulu untuk mengoreksi dari kalian yang mungkin kurang paham dari krisis tersebut. Nah, bagaimana? Kita lihat soalnya. Belum Bapak, belum tinggal dikit Bapak. Ya. Sudah Bapak? Sudah ya? Bapak lihat dulu ya siapa yang memperoleh nilai tertinggi. Oh ya, ternyata semuanya benar dan nilainya itu sama 100. Berarti kalian menandakan memahami pelajaran yang Bapak sampaikan dari tadi. Selanjutnya kita berada di penghujung pembelajaran pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima